sudah bisa di-share itu? Sudah kelihatan? Silakan. Belum, Bu. Tadi sudah sempat muncul. Artinya hostnya yang bisa mungkin Ki. Tadi sudah sempat muncul, Bu. Sudah. Di share screen ulang. Ya. Kita langsung saja. Dasar pelaksanaan Kepala Desa sebagai wajib lapor LHKPN tahun ini adalah Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2021 dan adanya SK nomor 460 terkait penetapan pejabat yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dan tahap awal sebagai untuk mendapatkan akun, yakni harus mengisi formulir permohonan aktivasi pengguna aplikasi e-filing yang diisi oleh penyelenggara negara. Dalam formulir ini ada nomor induk kependudukannya, nama lengkap sesuai dengan yang ada di KTP ditulis, tempat tanggal lahir, jenis kelaminnya, NIP-nya, NRP atau nomor pegawainya, instansinya, yakni pemerintah Kabupaten Baru, unit kerja, misalnya kepala desa di desa, misalnya desa Pau-Pau, jabatannya kepala desa atau bendahara desa, emailnya ini email yang aktif, terus nomor HP juga nomor HP yang aktif, dan di setiap pojok kanan bawah harus diparaf dalam kotak. Ada 3 kali paraf. Dan ini harus diisi ulang lagi nomor induk kependudukannya, nomor HP, alamat email, dan halaman terakhir tanda tangan penyelenggara negara, yakni kepala desa dan bendahara desa. Saya lanjut lagi materi yang keduanya. Agak lambat jaringanku. Mungkin cukup jelas ya tadi, dan formulir ini harus disetorkan ke bagian hukum dengan melampirkan fotokopi KTP 1 lembar. Belum kelihatan kah? Belum ya? Sudah kelihatan. Paparan Perkom 02 tahun 2020. Oh iya. Nah, sosialisasi ini mengenai peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pendaftaran, yang tadi itu pengisian formulir, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Seperti dijelaskan tadi,
Dasar hukumnya bagi kepala desa yakni adanya Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2021 dan SK nomor 460. Dan di situ yakni wajib lapor untuk Pemda baru adalah Bupati, Wakil Bupati, pejabat eselon 2 sebagai pengguna anggaran, kuasa penggunaan anggaran, Pak Sekda, pejabat pembuat komitmen di tiap SKPD, auditor, pejabat pengawas urusan pemerintah daerah, kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran di tiap OPD, direktur atau komisaris badan usaha milik daerah yang ada di dalam wilayah pemerintah Kabupaten Baru. Nah, di sini kepala desa dan kasubag keuangan desa, yakni bendahara desa. Saya lompat-lompat saja materinya, Pak. Nah, adapun nanti bahan yang disiapkan dalam hal pelaporan e-filing LHKPN yakni KTP penyelenggara negara dengan pasangannya, KK, NPWP, bukti harta yang akan dicatat dalam laporan tersebut, misalnya berupa tanah, yakni sertifikat atau akta jual beli, kendaraan, yakni BPK atau STNK-nya, tabungan di sini yakni tabungan misalnya gajinya kepala desa masuk di misalnya BPD ya, tabungan BPD-nya dan tabungan yang dimiliki oleh penyelenggara negara dan pasangannya. Adapun penerimaannya juga gajinya dalam setahun pelaporan tersebut, pengeluarannya juga misalnya pengeluaran dalam setahun itu ada listrik ataupun pengeluaran lainnya dalam setahun. Terus fasilitas yang diterima oleh penyelenggaraan tersebut dari daerah, misalnya kepala desa mempunyai mobil dinas, platnya apa, laptop, yang kayak gitu-gitu. Terus, nah di sini kunci utama yang dilaporkan harta milik penyelenggara negara tersendiri, penyelenggara negara tersebut, harta milik pasangan, suami atau istri, harta anak di sini yakni anak dalam tanggungan, misalnya dia masih 17 tahun dan dia masih ditanggung biaya hidupnya 17 tahun ke atas. Nah, di sini. Di sini. Tanah dan komponen yang diatur di komponen yang dilaporkan yakni tanah dan bangunan, alat transportasi kalau ada, harta bergerak, surat berharga, kas setara kas, harta lainnya, dan kalau ada hutang. Nah, harta bergerak lainnya yang dimaksud yakni perabotan rumah tangga, misalnya televisi, perhiasan-perhiasannya mungkin ada, barang seninya. Persediaan yang dimaksud di sini adalah apabila dia mempunyai, misalnya dia mempunyai sawah dan dalam penghasilan dalam setahun itu berapa, nah dilaporkan di sini, di persediaan, di kolom persediaan. Nah di sini yang dilapor dalam jenis kas dan setara kas yakni uang tunai. Misalnya dia mempunyai uang tunai di rumahnya tersebut pada saat pelaporan 31 Januari 2021, deposito, giro, tabungan, dan lainnya. Nah, ini asal-usul hartanya. Misalnya dia mempunyai dari hasilnya sendiri, warisan, atau hibah tanpa akta, atau hadiah, kayak gini.
Eh, untuk sekian dulu. Eh, Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Materinya akan kami share di chat room-nya nanti. Terima kasih. Silahkan kalau misalnya ada yang bertanya. Oke, terima kasih Bu atas paparannya berkaitan dengan LHKPN bagi kepala desa dan bendahara desa. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan sesuai dengan peraturan bupati dan surat keputusan. Jadi ya kita akan buka sesi diskusi berkaitan dengan hal ini. Kami persilahkan yang paling penting ini adalah kepala desa dan bendahara desa. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Bendahara. Ya, mungkin ada yang ingin dipertanyakan berkaitan dengan hal ini. Kami persilahkan. Silakan. Langsung di-unmute bagi yang ingin bertanya. Adakah? Ya, jadi berkaitan dengan filenya nanti akan di-share ya melalui kolom chat. Izin binuan Pak. Ya, Bu. Binuang, silakan langsung Siap, Pak. ya. Langsung, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan LHKPN ini, Bu, Pak, saya misalnya saya punya harta, katakanlah sebuah mobil, tapi kemudian mobil itu adalah tukar tambah dari mobil lama. Halo? Silakan Pak. Iya, iya. Kedengaran? Ya. Tukar tambah dari mobil lama, nah notabene-nya mobil lama tersebut adalah warisan. Tapi kemudian sisa dari kekurangan dari mobil itu adalah hasil dari tabungan hasil sawah yang juga sebenarnya adalah warisan. Jadi pelaporannya itu bagaimana? Langsung jawab kah? Siap, siap. Saya langsung jawab saja Pak ya. Langsung saja Bu, ya. Kalau tadi kan Mati. Cara pencet. Kawan muti Bu. Tapi Bu, di-unmute kembali. Ya. Bu Ros, di-unmute dulu. Ya. tadi kan mobilnya itu ada sebagian dari warisan, terus penambahnya juga warisan. Nanti pelaporannya itu masuk di harta bergerak, item-itemnya itu ada nanti pilihan di situ. Dia bosnya asal usulnya dari warisan atau ini. Ada pilihannya nanti di situ dilengkapi. Siap, siap. Kedengaran kah? Iya, iya. Iya, iya, Kedengaran. iya, iya. Tapi Ibu, selanjutnya apakah kami bisa konsultasi langsung dengan pihak bagian hukum di Setda? Iya, silahkan. Oh iya, siap. Tapi Pak isi dulu formulirnya itu Siap, siap, nanti. siap. Iya. Ya, baik. Mungkin begini Bu, terkait hal yang terlalu teknis mungkin nanti bisa Ya. langsung berdiskusi atau bertanya langsung ke bagian hukum. Ya, contoh misalnya tadi apa yang disampaikan Pak Desa. Ya. Yang terpenting sebenarnya ini, kalau saya mencermati adalah bagaimana cara pengisian formulirnya dulu. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin Iya. dipertanyakan terkait hal itu.
Ya, Kapan tahu dikumpul? ya. Batas waktunya, Bu. Iya, batas waktunya kapan? Ya. Kalau bisa secepatnya, karena untuk mendapatkan kami datanya baru mendapatkan akun, setor ke kami sebagai admin untuk Pemda baru ke bagian hukum. Maksudnya tidak ada di batas waktu ini, Bu, untuk jangan sampai Kalau bisa akhir bulan ini supaya cepat dapat akunnya. Mungkin bisa minta bantuan Pak Kadis untuk share lagi formulirnya. Oke. Ya, jadi baik. Jadi tadi yang disampaikan berkaitan dengan laporan LHKPN Kepala Desa dan Bendahara Desa ini diharapkan agar dapat lebih cepat menyampaikan isian formulir yang mesti diisi untuk mendapatkan akun. Ya, nah terkait dalam rangka pengisian formulir, mungkin ada hal-hal yang terlalu teknis barangkali, bisa langsung berkonsultasi langsung di bagian hukum, begitu maksudnya, Bu, ya? Ya. Ya. Nah mungkin teman-teman, karena ini mengingat jam 21.51, saya kembali mempersilakan satu orang, masih ada kah? Yang ingin? Iya. Saya persilakan, Bu. Terakhir mungkin ini ya, sebelum kita melangkah ke sesi berikutnya. Silakan, Bu Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pengisian formulir tadi, ada yang saya lihat perabotan atau apakah tadi itu yang di atasnya barang elektronik. Ya. Yang kami pertanyakan yang di situ apakah termasuk misalnya lemari, kursi atau bagaimana? Karena tadi yang disebutkan Ibu langsung yang televisi, yang sedangkan di bawahnya ada barang elektronik. Itu, Bu. Langsung ditanggapi, Bu. Dilaporkan. Termasuk itu juga, Bu, yang dilaporkan. Semua gitu. Oh ya, jadi masuk misalnya tempat tidur, kursi, pokoknya perabotan yang ada di dalam rumah, Ibu. Iya. Atau mungkin, Bu, ada nilai standar begitu barangkali. Tidak ada standar Tidak ada, harga. pokoknya semua yang ada di rumah itu dilaporkan, maksudnya. Iya, bagus kalau masuk semua. Iya, kita lapor memang, Miss. Iya, lapor memang semua, Pak. Oh, panci-panci. Iya, sepatu apa kasih masuk. Harus dirupiahkan semua ini. Iya. Barangkali perlu misalnya itu yang kalau ada yang nilai susutnya toh, Ya, itu kursi itu 3 tahun yang lalu dibeli. Mungkin harga sekarang itu sudah bagaimana? Itu bukan harga perolehannya barangkali yang dimasukkan atau bagaimana? Iya. Tapi nanti di situ ada harga perolehan pada saat dibeli dan harga pada saat sekarang di situ. Maksudnya 2021 ada nanti. Tapi kalau sudah lama beli. Apa-apa, Bu, kasih masuk saja. Maksudnya, Bu, ini terkait mohon izin bertanya juga ini. Mohon izin itu terkait nilai susut barang ini akan secara otomatis aplikasi atau harus kita yang kelola sendiri? Kita perkirakan saja nilai susutnya. Misalnya kita peroleh tahun 2015. Nah, sekarang itu misalnya HP ya. HP kan turun harga. Perkirakan Miki berapa nilai susutnya? Harus belajar dulu cara perhitungan nilai susut. Gampang, Ji. Ya. Iya. Tergantung barangkali umur pakainya toh. Misalnya 5 tahun umur pakainya berarti 60 bulan.
Nah, jadi kalau harga perolehannya 10 juta, bagi 60 bulan, berarti nilai penjusutannya per bulan ya 10 juta bagi 60 bulan. Begitu barangkali. Kayak perabotan di rumah itu Iya, ada nih hampir tapi kalau ada 20 tahun. artinya barang antik dong. Ya. Biasanya kalau barang antik itu semakin tua semakin mahal harganya. Kayak perabotan rumah kayak kursi ya. Ya, oke. Saya pikir bagaimana, Bapak Ibu peserta rapat sudah cukup jelas terkait LHKPN ini? Atau Perlu ada juga tambahan? mungkin? barangkali konsultasi dengan bagian aset ini. Mungkin bisa di-share itu Bu tadi materinya supaya bisa dipelajari bendahara sama Bapak Kepala Desa atau Bu Desa Tabe. Oh iya, karena iya, tunggu Pak. Ya. Hostnya kayak yang share deh. Nanti bisa begini Bu Ros, nanti kita kirimkan saja saya lewat WA, nanti kami share di. Oh ya. Iya. Iya, karena hostnya yang kirim lihat ini. Ya. Nanti. Ya, nanti saya share sama Pak Kadis Padi materinya. Ya, mungkin Masih Pak, ada atau bagaimana? sepertinya sudah tidak ada. Mungkin sudah cukup jelas barangkali. Atau mungkin setelah masih butuh mungkin barangkali mempelajari terkait formulir yang ada Pak, seperti itu. Ya. Jadi saya persilakan ke Pak Kadis, mungkin ada beberapa tambahan sebelum kita akhiri sesi kedua ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya kira apa yang disampaikan tadi oleh bagian hukum dalam hal ini Ibu Andi Ros untuk mungkin segera kita tindak lanjuti. Paling lambat bulan ini sudah semua kepala desa 40 desa dan keuangan untuk segera mengisi formulir terkait dengan LHKPN, karena ini nanti akan dinilai, akan dinilai terkait dengan laporan LHKPN kita. Alhamdulillah tahun kemarin KPK memberikan apresiasi khusus untuk kabupaten terkait dengan percepatan pelaporan LHKPN. Cuma tahun ini ada penambahan, yaitu kepala desa dan kaur keuangan yang menjadi wajib LHKPN sehingga diatur melalui peraturan bupati. Olehnya itu diminta kepada teman-teman sekalian, kaur keuangan dan kepala desa untuk segera menindaklanjuti terkait dengan pengisian data dulu, dan silakan lakukan konsultasi khusus kepada bagian hukum dalam hal ini Ibu Andi Ros untuk memfasilitasi, karena jujur pelaporan LHKPN ini wajib hukumnya bagi pejabat negara, dan saya kira selama ini juga ini yang paling susah kalau yang pertama. Untuk yang keduanya nanti saya kira tidak terlalu rumit lagi, karena sisa melengkapi saja laporan-laporan kalau ada harta kekayaan tambahan yang kita miliki di tahun berikutnya. Memang yang pertama ini agak berat karena harus melaporkan semua apa yang kita miliki. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa semua yang kita miliki harus dilaporkan dan itu harus tercatat. Dan tentu juga ada nanti bukti-bukti pendukungnya yang perlu diminta. Makanya harus konsultasi khusus kepada bagian hukum dalam hal ini Andi Ros. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih Andi Ros sudah bergabung di room kita malam ini. Mudah-mudahan LHKPN-nya berjalan, khususnya tahun ini ada 80 orang kepala desa dan kaur keuangan yang menjadi wajib LHKPN. Terima kasih. Saya kira itu sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Izin lihat Pak. Lihat ya. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan berdiskusi terkait
Ya, ini waktu sudah jam 21.59 atau jam 10 ya. Jadi sesi berikutnya itu kita akan berdiskusi tentang target pelaksanaan musrembang, kemudian hal-hal lain itu yang perlu didiskusikan berkaitan dengan apa namanya yang mesti kita lakukan, mengingat bulan ini ya sudah tanggal 23, sebentar lagi akhir bulan. Kita akan masuk ke bulan November, yang mana berkaitan dengan perencanaan sesungguhnya harusnya sudah selesai di bulan 9, tetapi karena berbagai hal kemarin, sehingga kita masih pada berproses di musyawarah desa. Sehingga ini mungkin penting untuk kita diskusikan bagaimana strategi supaya perencanaan ini dapat segera selesai, di mana tahapan selanjutnya adalah musrembang, kemudian kita masih akan melaksanakan musyawarah desa. Dan mungkin ada hal-hal lain juga yang perlu diskusikan berkaitan apa yang mesti segera ditindaklanjuti, termasuk perubahan APBDes yang sementara berproses dan pengajuan tahap ketiga yang juga sementara berproses di tingkat kabupaten. Dalam hal ini saya persilahkan kembali kepada Pak Kadis untuk memberi pengantar bagaimana terkait hal tersebut. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Arwil. Jadi beberapa hal yang perlu kita sepakati. Tadi Pak Arwil sudah menyampaikan bahwa beberapa kegiatan yang sangat mendesak untuk diintervensi. Yang pertama adalah perubahan APBD desa. Perubahan APBD desa, saya hanya ingin menyampaikan kepada kita bahwa silakan berproses perubahan APBD desa secepatnya. Cuma ada kondisi yang terjadi, ternyata setelah kami komunikasikan dengan bagian hukum, sampai hari ini penomoran terkait dengan Perda tentang perubahan APBD desa itu belum sampai hari ini belum ada. Sehingga biarkan waktu berproses, nanti kita sesuaikan saja penomoran dari Perda yang ada. Mudah-mudahan paling lambat minggu depan sudah ada. Tetapi kami minta ini segera dilakukan. Perubahan silakan bahas dengan BPD untuk mendapatkan persetujuan terkait dengan apa yang menjadi perubahan APBD desa. Kemudian yang kedua terkait dengan berdasarkan surat edaran 47 tahun 2021 tentang kedisiplinan aparat pemerintah desa. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sekalian sudah mengapresiasi. 39 desa sudah melakukan terkait itu, sisa 1 mudah-mudahan segera melakukan juga itu. Yang jelas kami ingin sampaikan, kami di Dinas PMD, PPKB, dan jajaran pemerintah kabupaten hanya mau menata. Ini sekali lagi ya, kami ingin sampaikan, kami ini mau menata terkait dengan kebijakan terkait dengan aparat pemerintah desa. Itu saja, tidak ada niat satupun terkait dengan hal itu, sehingga kami ingin memperkuat, justru kami ingin memperkuat posisi di bawah. Jadi kami tidak punya kepentingan apa-apa terkait dengan kedisiplinan, dan itu memang wajar kita lakukan. Kita tidak perlu lagi menganggap bahwa ini adalah pekerjaan berat. Tetapi kami ingin sampaikan, ini adalah betul-betul kita diberikan amanah oleh masyarakat, sehingga amanah itu harus kita dijaga. Bagaimana pelayanan itu harus secara maksimal. Itu yang kami harapkan. Karena kurang apa lagi kami memfasilitasi selama kami di PMD ini. Kurang apa lagi. Sehingga semua kami berikan jaminan, semua tunjangan dan sebagainya itu sudah harus menjadi perhatian, sehingga ya tentu teman-teman harus mendukung ini, dan kami mengapresiasi terkait dengan itu. Dan saya mengapresiasi setiap hari, kami juga ingin sampaikan karena hari ini hadir beberapa teman-teman kepala desa, kami sudah membuat grup terkait dengan kedisiplinan ini. Jadi ada khusus untuk grup setiap saat, setiap hari. Kalau pagi itu jam 8 semua sudah masuk laporannya, siapa yang apel, siapa yang tidak, sehingga kami tunjuk satu teman untuk memonitor terkait dengan itu. Begitu pula pada saat apel pulang. Ini semua untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan berarti bahwa kalau tidak apel
tidak dilakukan pelayanan, tetapi itu tetap dilakukan. Cuma persoalannya ini kita mau tataran pemerintahan di level bawah, dan pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa pimpinan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman sekalian. Saya diberikan amanah oleh pimpinan untuk mengawal teman-teman sekalian. Sekali lagi, saya tidak punya kepentingan. Itu saja. Saya tidak punya kepentingan. Saya hanya ingin mau membangun ini supaya teman-teman solid di bawah, mulai tataran aparat pemerintah desanya, kecamatan sampai dengan level kabupaten. Jadi jangan berpikir bahwa saya ada kepentingan, tidak ada sama sekali. Saya hanya ingin betul-betul mau menata tataran pemerintahan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Kemudian selanjutnya bahwa terkait persiapan penyusunan RKPD, ini juga perlu segera kita tindak lanjuti. Alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan penyusunan musyawarah desa yang dilakukan oleh BPD. Sekarang kita mau melangkah terkait persiapan penyusunan APBD RKPD 2022. Ini sangat penting juga untuk intervensi karena kami sementara di kabupaten lagi menyusun persiapan penyusunan anggaran untuk 2022 yang akan datang, sehingga persiapan itu perlu kita siapkan. Persiapan terkait itu perlu kita siapkan sehingga perlu untuk segera ditindaklanjuti. Termasuk di dalamnya adalah penyelesaian kegiatan 2023, penyelesaian 2021 ini juga harus segera didorong. Karena kenapa harus didorong? Karena masih ada beberapa desa yang belum memenuhi syarat untuk pencairan tahap ketiga. Nah, kami minta yang belum memenuhi syarat untuk pencairan ketiga, tolong segera paling lambat saya minta pertengahan bulan 11 itu sudah diajukan. Bahkan kalau bisa memungkinkan awal bulan 11 sudah pengajuan beberapa teman-teman desa yang belum mencairkan tahap ketiganya. Itu sebagai pengantar Pak Arwil terkait dengan diskusi kita malam ini di season ketiga. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak atas penyampaiannya. Jadi tabe kepada seluruh peserta, tadi disampaikan Pak Kadis terkait perubahan APBD dan terkait dengan surat edaran 47 berkaitan dengan kedisiplinan perangkat desa. Ya, jadi saya buka sesi diskusi untuk kesempatan ini. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta rapat koordinasi virtual ini, jika ada hal-hal ingin ditanyakan. Ya, dalam bata Pak Arwil. Silakan langsung. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Baru, serta orang tua kami, Bapak Kepala Desa maupun